Karena peran ilmu astronomi dalam kajian geografi adalah sebagai penunjang. Astronomi mempelajari benda serta fenomena luar angkasa yang pada hakikatnya memberi pengaruh terhadap keberadaan bumi. Contoh jarak planet dari matahari. Matahari dan bulan adalah benda langit yang dikaji khusus dalam ilmu astronomi. Peran ilmu astronomi terhadap kajian geografi sangat penting karena pemahaman akan ilmu astronomi dapat membantu seseorang dalam memahami fenomena geosfer yang menjadi pokok bagian geografi. Nah, pada bagian awal sejarahnya, astronomi hanya memerlukan pengamatan dan ramalan gerakan benda-benda langit yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Yunani kuno memberi sumbangsi penting bagi astronomi, di antaranya definisi dari sistem magnitud. Nah, sejalan dengan pertumbuhan peradaban manusia yang kehidupannya tak lepas dari berbagai fenomena alam, seiring itu pula perkembangan dunia astronomi. Astronomi mulai tumbuh saat adanya kebutuhan untuk metode menentukan arah dan bantuan navigasi ketika kapal layar menjelajah laut. Orang zaman purba, berbagai belahan dunia seperti Cina dan Mesopotamia juga telah mengamati bintang berabad-abad lamanya. Dimulai dari pengamatan sederhana terhadap berbagai benda langit. Astronomi berkembang ke sains yang mempelajari gerak, lokasi, serta hakikat fisik semua benda langit. Penemuan-penemuan astronomi yaitu seperti adanya kehidupan di Mars, bahkan sampai membuat sebuah robot yang mampu menelusuri dataran Mars. Dari sini diketahui bahwa planet Mars mampu dihidupi oleh manusia karena terdapat sumber air di dalamnya. Selanjutnya yaitu dark energy, yaitu prosesi berevolusinya alam semesta pada orbitnya akan menimbulkan kekuatan super energi yang maha dahsyat, baik bagi bumi maupun benda-benda langitnya. Energi tersebut telah memutari bumi, matahari, planet, dan galaksi. Yang ketiga yaitu black hole. Black hole merupakan bentuk ketebalan yang akan mencekram apapun yang ada di jagat raya, termasuk cahaya. Meskipun bentuk tidak terlihat, namun para astronomi yakin bahwa hal tersebut merupakan sebuah objek besar yang mendekati bumi. Yang keempat, penemuan planet terbaru. Para astronomi melaporkan ditemukannya planet yang mungkin paling mirip dengan bumi di sekitar tata surya. Selanjutnya itu teori-teori yang ditemukan seperti teori Big Bang. Observation Mount Wilson yang berada di Los Angeles, Amerika Serikat saat itu digunakan oleh Edwin Hubble untuk melakukan pengamatan. Hubble mengamati bahwa langit yang saat ini akan terus berkembang. Sebelum Hubble melakukan pengamatan di tahun 1927, Georges Lemaitre, seorang astronomi dan fisikawan asal Belgia ini sudah terlebih dahulu mengumpulkan pendapatnya tentang teori Big Bang. Berangkat dari pernyataan Lemaitre, Hubble melakukan pengamatan dan bisa mengemukakan bahwa bumi dan alam semesta ini bisa terbentuk karena adanya ledakan yang sangat besar. Nah, partikel yang dipancarkan dari ledakan tersebut mulai meleleh dan dipadatkan oleh gravitasi. Padatan-padatan itulah yang membentuk benda-benda langit seperti saat ini. Yang kedua yaitu teori bintang kembar. Teori yang dikemukakan oleh Sir Fred Hoyle, Thomas Gould, dan Sir Hermann Bode ini bertolak belakang dengan teori Big Bang. Dalam teori keadaan tetap ini, alam semesta selalu tampak sama dari sejak awal dan tidak akan berakhir. Memang, semua materi di alam semesta ini terus mengembang dan bergerak menjauh dan menciptakan ruang kosong. Tapi, di ruang kosong tersebut akan tercipta juga materi baru, sehingga materi-materi tersebut bakalan membentuk galaksi baru. Selanjutnya itu teori nebula. Teori yang dimukakan oleh Immanuel Kant dan Pierre Marquis de Laplace ini menyatakan bahwa tata surya ini berasal dari sebuah kabut. Kabut ini tersusun dari debu, es, dan gas dengan kandungan nitrogen
dengan kandungan hidrogen yang tinggi di dalamnya. Nah, kabut ini disebut dengan nebula. Selanjutnya yaitu teori pasang surut. Teori ini awalnya dikemukakan oleh Buffon. Buffon ini bukan pemain sepak bola, penjaga gawang tim nasional, tapi menurut Buffon, surya itu adalah karena material penyusun matahari yang bertebaran. Nah, kemudian ada juga teori dari James Jean yang menyimpulkan kalau tata surya itu akibat interaksi antara matahari dengan bintang yang melewatinya. Dalam proses interaksi tersebut, terdapat pasang surut di permukaan matahari sehingga menyebabkan banyak material yang terpental keluar. Nah, materi yang terpental itu kemudian menjadi gumpalan dan membentuk sebuah planet. Selanjutnya yaitu teori protoplanet. Teori yang dicetuskan Carl von dan disempurnakan oleh Gerard Kuiper ini menyatakan kalau tata surya itu asalnya dari gumpalan debu dan gas. Nah, gumpalan tadi itu memadat dan membentuk gumpalan bola. Flare adalah ledakan besar di atmosfer matahari yang dayanya setara dengan 66 juta kali ledakan bom atom Hiroshima. Adapun CMA merupakan ledakan sangat besar yang menyebabkan lontaran partikel berkecepatan 400 km per detik. Di Indonesia, pengamatan tentang bintik matahari telah dilakukan oleh 8 sejak tahun 1975. Dampak yang terjadi yaitu badai matahari ini tidak akan langsung menghancurkan peradaban di bumi, tapi akan berpengaruh pada sistem teknologi tinggi seperti satelit dan komunikasi radio, serta masalah jaringan listrik yang dapat merusak masalah jaringan listrik. Nah, bumi kita terbentuk dari ledakan dahsyat sekitar 13,8 miliar tahun lalu yang dikenal dengan teori Big Bang. Sekitar 3,9 sampai 3,8 miliar tahun lalu, hujan meteor membombardir bumi dengan membawa air dan asam amino dengan jumlah yang banyak. Adanya air dan asam amino memungkinkan muncul cikal bakal kehidupan. Sejak saat itu, makhluk hidup pun tumbuh semakin kompleks. Terus adanya oksigen untuk kehidupan kepentingan yang ada di bumi. Itu oksigen itu merupakan hal yang paling penting yang ada di bumi. Selanjutnya itu ada karbon dioksida yang berperan penting dalam fotosintesis tumbuhan. Terus adanya atmosfer yang menjadi penjaga bumi.